Hip-hop selalu menjadi lebih dari sekadar musik, ia adalah refleksi dari kehidupan, perjuangan, dan ambisi yang tak terbatas. Dari lirik yang penuh makna hingga ketenaran yang membawa mereka ke puncak dunia, para rapper seringkali menghadapi perjalanan yang penuh dengan pasang surut. Namun, di balik gemerlap panggung dan kesuksesan, ada kisah-kisah tragis tentang mereka yang meninggalkan dunia terlalu cepat. Dunia hip-hop telah kehilangan banyak talenta muda yang meninggal di usia yang masih begitu belia. Nama-nama seperti Mac Miller, XXXTentacion, The Notorious B.I.G., Tupac Shakur, Lil Peep, Pen B Rock, dan Pop Smoke adalah bukti bahwa rap seringkali berdampingan dengan ketenaran yang berisiko tinggi. Sebagian dari mereka meninggal karena kekerasan yang masih menjadi bagian dari budaya hip-hop, sementara yang lain menghadapi perjuangan mental yang berat dalam tekanan industri. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri kehidupan 7 rapper muda yang meninggal sebelum mencapai potensi penuh mereka. Dari karya-karya mereka yang terus dikenang hingga tragedi yang mengakhiri perjalanan mereka, kita akan melihat bagaimana hip-hop menjadi dunia yang tak hanya penuh kemewahan, tetapi juga cerita tentang kehilangan yang menyentuh hati. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share video ini agar kita bisa terus menghadirkan konten menarik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian selalu update setiap kali ada video terbaru di channel Nale Story. Mac Miller, 26 tahun. Si jenius musik yang pergi terlalu cepat. Mac Miller, lahir dengan nama Malcolm James McCormick, adalah seorang rapper, penyanyi, dan produser musik asal Pittsburgh, Pennsylvania. Ia dikenal karena gaya musiknya yang terus berkembang, mulai dari hip-hop klasik hingga eksperimen dengan jazz, soul, dan elektronik. Awal karir, Mac Miller mulai mendapat perhatian di dunia musik dengan mixtape KIDS 2010, yang menampilkan energi khas anak muda dan lirik-lirik penuh optimisme. Tahun berikutnya, ia merilis album debutnya, Blue Slide Park, yang berhasil meraih posisi nomor 1 di Billboard 200, pencapaian luar biasa bagi seorang artis independen. Perjalanan musik yang kaya. Seiring waktu, Miller mulai mengeksplorasi tema yang lebih mendalam dan introspektif. Album seperti Watching Movies with the Sound of 2013 menunjukkan sisi artistiknya yang lebih kompleks, dengan produksi yang lebih eksperimental dan lirik yang membahas kehidupan, kecemasan, dan perjuangan pribadi. Puncak kreativitasnya tercermin dalam album Swimming 2018, yang penuh dengan perasaan reflektif dan pesan tentang menerima diri sendiri. Album ini dirilis hanya sebulan sebelum kematiannya dan dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya. Tragedi dan warisan. Pada tanggal 7 September tahun 2018, Mac Miller ditemukan meninggal di rumahnya akibat overdosis obat-obatan. Kepergiannya mengejutkan banyak orang, terutama para penggemarnya yang melihatnya sebagai sosok penuh bakat dan inspirasi. Warisan Mac Miller tidak hanya dalam musiknya, tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap industri hip-hop. Banyak artis, seperti Anderson, Paak, J. Cole, dan Ariana Grande, yang memberikan penghormatan atas kontribusinya. Bahkan setelah kematiannya, album posthumous Circles 2020 dirilis dan diterima dengan sangat baik, memperlihatkan sisi lembut dan introspektif dari seorang seniman yang pergi terlalu cepat. Meskipun Mac Miller telah tiada, musiknya tetap hidup dan terus menginspirasi generasi baru. Ia bukan hanya seorang rapper, tetapi juga seorang visioner yang terus mendorong batasan dalam industri musik. XXXTentacion, 20 tahun. Sosok kontroversial yang mengubah hip-hop. XXXTentacion, dengan nama asli Jahse Dwayne Ricardo Onfroy,
adalah salah satu rapper paling berpengaruh dalam generasi baru hip-hop. Meskipun hidupnya penuh kontroversi, ia berhasil menciptakan musik yang menggugah emosi dan berbicara langsung kepada jutaan penggemar. Awal karir dan terobosan, XXXTentacion mulai dikenal melalui platform SoundCloud, tempat ia merilis lagu Look at Me, yang langsung viral karena energinya yang agresif dan berbeda dari arus utama hip-hop. Gayanya yang penuh emosi dan eksperimental menarik perhatian banyak orang, dan ia segera menjadi ikon bagi mereka yang merasakan perjuangan mental serupa. Album 17, 2017, menjadi bukti kedewasaan musikalnya, dengan lagu-lagu yang lebih introspektif seperti Jocelyn Flores, Depression. Karir XXXTentacion tidak lepas dari berbagai kontroversi, termasuk kasus hukum yang melibatkan kekerasan. Meskipun hal ini membuatnya menjadi figur yang kompleks, banyak penggemar tetap melihat sisi lain darinya, seorang individu yang berusaha berubah dan belajar dari masa lalu. Tragedi dan warisan. Pada tanggal 18 Juni tahun 2018, XXXTentacion tewas ditembak dalam sebuah perampokan di Florida. Kepergiannya mengejutkan dunia musik, terutama karena ia baru saja mencapai titik di mana musiknya semakin berkembang dan memengaruhi banyak orang. Meskipun telah tiada, warisan XXXTentacion tetap hidup melalui karya-karyanya. Album Skins dan Bad Vibes Forever, yang dirilis secara postumus, memperlihatkan bagaimana musiknya terus berkembang. Pengaruhnya tidak hanya dalam hip-hop, tetapi juga dalam ekspresi emosional dan keberanian untuk membahas tema-tema yang jarang disentuh oleh musisi lain. XXXTentacion mungkin telah pergi, tetapi dampak yang ia tinggalkan dalam industri musik tetap abadi, menginspirasi generasi baru untuk jujur dengan emosi mereka dan berani bereksperimen dalam seni. The Notorious B.I.G., 24 tahun. Raja hip-hop yang pergi terlalu cepat. The Notorious B.I.G., atau Biggie Smalls, lahir dengan nama Christopher Wallace pada tanggal 21 Mei tahun 1972. Ia dikenal sebagai salah satu rapper terbaik sepanjang masa, berkat kemampuan storytelling yang luar biasa dan gaya rap yang penuh karisma. Awal karir dan kebangkitan, Biggie tumbuh di Brooklyn, New York, dan mulai menarik perhatian dengan gaya rapnya yang berbobot sejak usia muda. Mixtape awalnya menarik perhatian Sean Diddy Combs, yang kemudian menjadikannya artis utama di label Bad Boy Records. Album debutnya, Ready to Die, 1994, langsung menjadi hit besar, dengan lagu-lagu seperti Juicy dan Big Poppa. Album ini tidak hanya menggambarkan perjuangannya dari kehidupan jalanan menuju ketenaran, tetapi juga memperkenalkan dunia pada gaya rap East Coast yang kuat. Persaingan dengan Tupac dan kontroversi. Biggie terlibat dalam salah satu perseteruan terbesar dalam sejarah hip-hop, yaitu konflik antara rapper East Coast dan West Coast, khususnya dengan Tupac Shakur. Setelah Tupac tertembak pada tahun 1996, banyak spekulasi muncul tentang siapa dalang di balik penyerangan tersebut, dan Biggie menjadi salah satu tersangka dalam opini publik. Konflik ini terus memanas hingga tahun 1997, ketika Biggie berada di Los Angeles untuk mempromosikan album keduanya. Tragedi dan kematiannya yang misterius. Pada tanggal 9 Maret tahun 1997, setelah menghadiri pesta di Los Angeles, Biggie ditembak saat sedang berada di dalam mobilnya. Penembakan itu terjadi secara misterius, dan hingga saat ini, pelakunya belum terungkap. Sebulan setelah kematiannya, album Life After Death dirilis dan langsung menjadi legenda, dengan lagu-lagu seperti Hypnotize dan More Money More Problems. Album ini memperkuat warisannya sebagai salah satu rapper paling berbakat yang pernah ada.
Warisan abadi, Biggie telah tiada, tetapi pengaruhnya dalam dunia musik masih terasa hingga kini. Ia dianggap sebagai salah satu storyteller terbaik dalam hip-hop, dengan gaya yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Kisahnya juga menjadi pengingat akan dampak dari konflik dan kekerasan dalam dunia hip-hop, serta bagaimana industri ini terus berkembang dari generasi ke generasi. Tupac Shakur, 25 tahun, ikon hip-hop dengan pesan revolusioner. Tupac Amaru Shakur, atau 2Pac, adalah salah satu rapper paling berpengaruh dalam sejarah musik. Dengan lirik-lirik yang penuh makna sosial dan kritik terhadap ketidakadilan, ia menjadi suara bagi banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Awal karir dan kebangkitan. Tupac lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1971 dan mulai tertarik pada seni sejak kecil. Ia mengasah kemampuan menulis dan berpuisi sebelum akhirnya terjun ke dunia hip-hop. Karirnya mulai melejit setelah bergabung dengan kelompok Digital Underground, tetapi debut solonya dengan album 2Pacalypse Now, 1991, memperkenalkan dunia pada suara uniknya. Lagu-lagu seperti Brenda's Got a Baby dan Trap menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi, menyoroti isu kemiskinan, ketidakadilan, dan sistem yang menindas. Puncak kesuksesan dan konflik. Seiring popularitasnya meningkat, Tupac merilis album Me Against the World, 1995, yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu rapper terbaik. Lagu seperti Dear Mama mengungkap sisi emosionalnya, sementara California Love dari album All Eyes on Me, 1996, menjadi salah satu lagu paling ikonik dalam sejarah hip-hop. Namun, kehidupan Tupac tidak lepas dari konflik. Perseteruannya dengan The Notorious B.I.G. dan perbedaan antara East Coast dan West Coast hip-hop semakin memperkeruh situasi. Ia juga mengalami berbagai masalah hukum, termasuk waktu di penjara sebelum akhirnya bergabung dengan label Death Row Records. Tragedi dan misteri di balik kematiannya. Pada tanggal 7 September tahun 1996, Tupac ditembak dalam insiden drive-by di Las Vegas setelah menghadiri pertandingan tinju Mike Tyson. Ia meninggal 6 hari kemudian, pada tanggal 13 September tahun 1996. Kematian Tupac menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia musik, dengan berbagai teori konspirasi yang mengelilinginya, termasuk spekulasi bahwa ia masih hidup. Hingga kini, pelaku penembakannya belum terungkap secara pasti. Warisan yang tak terhapuskan. Meskipun telah tiada, Tupac tetap menjadi simbol perjuangan dan perubahan sosial dalam musik. Albumnya terus dikenang, dan banyak artis hip-hop modern terinspirasi oleh pesan-pesan yang ia sampaikan. Film dokumenter, buku, dan bahkan hologram konser telah dibuat untuk mengenangnya, menunjukkan betapa besarnya pengaruhnya dalam budaya musik global. Lil Peep, 21 tahun. Pionir emo rap yang pergi terlalu cepat. Lil Peep, dengan nama asli Gustav Elijah Aher, adalah rapper yang berhasil menciptakan genre unik yang memadukan hip-hop dengan elemen musik emo. Dengan gaya yang melankolis dan lirik yang penuh emosi, ia menjadi ikon bagi banyak pendengar yang merasakan perjuangan mental dan kesepian. Awal karir dan terobosan. Lil Peep mulai menarik perhatian di SoundCloud, tempat ia merilis lagu-lagu dengan nuansa depresif namun jujur. Lagu seperti Star Shopping dan Save Touch It membawanya ke dunia yang lebih besar, di mana ia dianggap sebagai salah satu artis paling orisinal di generasi baru hip-hop. Mixtape Hellboy, 2016, menjadi salah satu karyanya yang paling dihargai, dengan kombinasi rock, alternatif dan rap yang membuatnya semakin dikenal.
Album debutnya, Come Over When You're Sober, Part 1, 2017, semakin memperkuat statusnya sebagai pelopor emo rap. Perjuangan pribadi dan kehidupan yang rumit. Lil Peep sering berbicara terbuka tentang depresi dan kecanduan obat-obatan dalam musiknya. Liriknya tidak hanya menjadi bentuk ekspresi pribadi, tetapi juga suara bagi banyak orang yang mengalami hal serupa. Namun, kehidupan yang penuh tekanan membuatnya semakin tenggelam dalam penggunaan obat-obatan. Meskipun ia memiliki banyak teman dan penggemar yang mendukungnya, perjuangan internalnya semakin membebani mentalnya. Tragedi dan warisan. Pada tanggal 15 November tahun 2017, Lil Peep meninggal akibat overdosis fentanyl dan Xanax saat dalam perjalanan tur di Arizona. Kepergiannya mengejutkan banyak orang, terutama karena ia baru saja mulai mencapai kesuksesan besar dalam dunia musik. Setelah kematiannya, musiknya semakin dihargai dan dikenang sebagai sesuatu yang otentik dan penuh makna. Album Come Over When You're Sober, Part 2 dirilis setelah ia meninggal, memberikan gambaran tentang perjalanan emosionalnya yang terakhir. Lil Peep bukan hanya sekadar rapper, tetapi juga seorang seniman yang membawa perubahan besar dalam industri musik. Ia menunjukkan bahwa hip-hop bisa menjadi media ekspresi bagi rasa sakit, perjuangan, dan kejujuran emosional. Pen B Rock, 30 tahun. Talenta yang pergi terlalu cepat. Pen B Rock, dengan nama asli Rakim Hashem Allen, adalah rapper dan penyanyi yang dikenal dengan gaya musik yang memadukan rap dan R&B. Karirnya mulai melejit setelah merilis lagu Selfish pada tahun 2016, yang langsung menjadi hit. Lagu ini menunjukkan gaya uniknya, yang memadukan aliran rap dengan nuansa melodi yang emosional. Ia kemudian merilis beberapa proyek sukses, seperti album Catch TC Vibes, 2017, dan Trapstar Turn Popstar, 2019, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu artis yang paling diperhitungkan dalam hip-hop. Kehidupan dan pengaruhnya dalam musik. Pen B Rock dikenal sebagai artis yang sering menciptakan lagu-lagu yang menggambarkan cinta, kehidupan jalanan, dan perjuangan pribadi. Ia juga berkolaborasi dengan beberapa rapper besar, seperti XXXTentacion, Lil Baby, dan Kodak Black, menunjukkan betapa luas jangkauan musikalnya. Dengan gaya musik yang khas dan pendekatan yang lebih melodius terhadap hip-hop, ia berhasil menjangkau banyak pendengar dari berbagai latar belakang. Tragedi dan kepergiannya yang mengejutkan. Pada tanggal 12 September tahun 2022, Pen B Rock tewas ditembak dalam sebuah insiden perampokan saat sedang makan di Roscoe's Chicken. Kepergiannya mengejutkan dunia musik, terutama karena ia baru saja mulai mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kasus pembunuhannya menyoroti masalah keamanan bagi artis hip-hop, yang sering menjadi target kejahatan akibat gaya hidup mereka yang mencolok dan keterlibatan mereka dalam dunia hiburan. Warisan dan pengaruhnya yang berlanjut. Meskipun telah tiada, musik Pen B Rock tetap dikenang oleh para penggemarnya dan terus menginspirasi banyak orang. Lagu-lagunya yang penuh perasaan masih diputar di seluruh dunia, dan ia dikenang sebagai salah satu artis yang berhasil membawa perubahan dalam cara hip-hop dan R&B saling berinteraksi. Dengan warisannya yang kuat, ia telah meninggalkan jejak yang tidak akan terlupakan dalam industri musik. Pop Smoke, 20 tahun. Bintang drill yang hilang terlalu cepat. Pop Smoke, dengan nama asli Basar Baraka Jackson, adalah salah satu rapper paling menjanjikan dalam dunia hip-hop sebelum kepergiannya yang tragis.
Dengan gaya Brooklyn Drill yang khas dan energi eksplosif dalam musiknya, ia membawa gelombang baru yang memengaruhi banyak artis lain. Awal karir dan kebangkitan cepat. Pop Smoke mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2019 dengan lagu Welcome to the Party, yang memperkenalkan gaya drill New York ke audiens yang lebih luas. Dengan suara berat dan flow yang agresif, ia dengan cepat menjadi wajah baru dalam subgenre ini. Album mixtape pertamanya, Meet the Wo dan Meet the Wo 2, semakin memperkuat posisinya sebagai bintang yang sedang naik daun. Lagu seperti Dior menjadi anthem dalam dunia hip-hop dan semakin mengukuhkan pengaruhnya. Ia juga mulai menarik perhatian artis-artis besar, seperti Travis Scott, Quavo, dan 50 Cent, yang melihat potensinya sebagai masa depan musik rap. Tragedi yang menghentikan perjalanan karirnya. Pada tanggal 19 Februari tahun 2020, Pop Smoke ditembak dalam sebuah perampokan di rumahnya di Los Angeles. Serangan itu dilakukan oleh sekelompok pelaku bersenjata, yang masuk ke rumahnya dan menembaknya hingga ia meninggal dunia. Kepergiannya mengejutkan dunia musik, terutama karena ia baru saja mencapai titik kesuksesan yang luar biasa. Banyak artis mengungkapkan belasungkawa dan mengenangnya sebagai sosok yang membawa perubahan besar dalam hip-hop. Warisan dan pengaruh yang terus hidup. Meskipun telah tiada, musik Pop Smoke tetap hidup dan berpengaruh. Album posthumous Shoot for the Star, Aim for the Moon dirilis beberapa bulan setelah kematiannya dan langsung menjadi sukses besar. Lagu-lagu seperti The Wo dan For the Night menunjukkan betapa besar potensinya sebagai bintang global. Pop Smoke tidak hanya dikenal sebagai rapper drill, tetapi juga sebagai artis yang membawa perubahan besar dalam cara hip-hop berkembang. Ia telah meninggalkan jejak yang akan terus dikenang oleh penggemar dan musisi lainnya. Di balik semua kisah yang telah kita saksikan, ada pelajaran penting yang bisa dipetik, bahwa industri musik, khususnya hip-hop, membawa tekanan yang luar biasa bagi para artis muda. Baik itu ketenaran yang datang begitu cepat, persaingan sengit, kehidupan jalanan yang masih membayangi, atau perjuangan dengan kesehatan mental, semua itu adalah bagian dari kisah mereka yang tidak bisa diabaikan. Kesimpulannya, meskipun mereka telah tiada, musik dan warisan mereka akan terus hidup. Hip-hop bukan hanya sebuah genre, itu adalah ekspresi dari kehidupan, perjuangan, dan suara bagi mereka yang ingin didengar. Dunia akan terus mengenang mereka, bukan hanya karena lagu-lagu mereka, tetapi karena bagaimana mereka mengubah industri ini dengan cara yang tak akan pernah dilupakan. Dari ketujuh rapper muda yang meninggal terlalu cepat, siapa yang menurutmu memiliki dampak paling besar dalam dunia hip-hop, dan mengapa? Jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar.